Tidak ada makhluk yang bernyawa di muka bumi kecuali aku, kata Allah, yang menjamin rezekinya. Ada timbul pertanyaan dari salah satu netizen, bagaimana caranya Ustaz untuk bisa umroh sementara saya nggak punya uang. Kita mungkin kalau cuma nyampaikan kalam-kalam Nabi atau mungkin nyampaikan lewat Al-Quran, rasa-rasanya mungkin itu kan teori Ustaz. Ini prakteknya langsung ada di samping kita. Bang Baim ini hanya tukang ojek, Bang. Tukang ojek, Masya Allah. Ya, dan beliau terdaftar. Berapa nomor ini ya, Bang Baim? Saya lupa lagi. Ya, Gojek ya, dikasih Gojek. Jadi Gojek yaitu jemput penumpang, kemudian Gojek yaitu ngantar makanan. Tapi ada kalam Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagi Allah sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau Allah bilang kun, jadilah. Berangkat Bang Baim, berangkat kata Allah. Nah, tapi kan ada proses. Nah, apa proses yang dilakukan? Salah satunya adalah niat. Ya, nama amal biniat. Enggak akan pernah terjadi salah satu implementasi amal kalau ada niat sama sekali. Apapun itu juga ya. Apapun bentuknya. Nah, baik itu niat yang untuk baik maupun niat yang buruk. Makanya ada kata Bang Nabi kan, ingat kejahatan itu akan timbul karena kesempatan. Tapi karena ada niat. Waspadalah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apalagi bahasanya yang kedua yaitu adalah ikhtiar yang kita sampaikan kemarin. Ya. Salah satunya adalah azam, ya kan? Azamnya cuma ngocek, Ustaz, mana mungkin? Tidak ada. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha wa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kekuatan ada di tangan Allah. Ya. Tulijul laila fin nahar. Ada Allah nih. Ya. Tulijul laila, sesungguhnya Allah itu bisa merubah malam menjadi siang. Wa tulijun nahara fil lail, sesungguhnya Allah itu bisa merubah siang jadi malam. Ya kan? Wa tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayyata minal mayyit. Yang mati, yang hidup jadi mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, yang mati jadi hidup. Masya Allah. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Apalah cuma mengabulkan hajatmu untuk berangkat umrah Baim kecil. Maka apa yang terjadi? Beliau subhanallah datang ke kantor. Waktu itu ngasih DP berapa, Bang? Lupa ya. 500.000 rupiah. 500.000 rupiah, ayah bunda. 500.000 rupiah yang sudah dikumpulkan beliau dengan ceweknya. Jadi ada dua, yang terakhir adalah ikhtiar kita habluminallah. Nah, mungkin untuk lebih pasnya ya, beliau yang akan bercerita, mungkin interaktif antara Bang Wawan dengan beliau. Ya, mungkin Bang Baim kita kasih kesempatan waktu karena kan waktu kita ini sangat-sangatlah luar biasa ya. Jadi kepada pemirsa sahabat Cahyati, jangan pernah kita itu menjadi orang yang pesimis. Tapi jadilah orang yang optimis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala gak suka sama orang pesimis. Allah bilang, ana inda zoni abdi bi, aku tergantung perasaan kamu. Ya, kau bilang lelah, kau bilang capek, kau bilang ini, kau bilang itu, kau bilang gak mungkin segala macam, maka itu yang akan kita terima. Mana mungkin, waduh, udah banting tulang, gak ada rezeki. Padahal Allah sedang uji, Allah sedang siapkan. Tapi karena kita ngeluh, ya Allah bilang sama malaikat, udahlah tunda aja lah yang tadi mau aku kasih. Kenapa kok jadi tunda ya Allah? Oh, yang mau dikasih ngeluh. Karena tidak yakin. Baru diuji sedikit aja langsung bilang capek. Baru diuji sedikit sudah bilang lelah. Ya, jadi nggak boleh. Ya, maka jadilah orang yang betul-betul inspired, penuh dengan semangat. Hidup ini memang betul-betul Allah bilang
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bilang bahwa kamu hidup itu untuk mengabdi kepada Allah, jangan selainku. Kalau kita kejar yang punya rezeki, tidak ada yang tidak mungkin. Karena yang punya rezeki sudah janji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Tidak ada makhluk yang bernyawa di muka bumi kecuali aku, kata Allah, yang menjamin rezekinya. Kalau manusia masih bisa ngomong, kalau ada manusia yang ngomong seperti itu, saya masih bisa ragu, wajar. Kita masih bisa ragu. Kenapa? Manusia. Sekarang ngomong A bisa jadi B. Tenang Bang Wat, rupanya besok olah hasil jadi B. Wajar. Kenapa? Dia manusia. Tapi kalau Allah ada kalimatnya Bang, di ujung doa daripada kita sesudah azan, apa doanya? Innaka la tukhliful mi'ad. Allah bersumpah, sesungguhnya aku Allah tidak pernah ingkar janji. Namun sering, siapa yang ingkar janji? Manusia. Ya. Makanya oleh sebab itu, mari sama-sama para sahabat, para jamaah, lakukan 4 ini. 1 niat, 2 implementasi kita, ikhtiar, ya kan? 3 kita husnuzan, jangan suuzan. Yang keempat, ikatkan diri kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada yang tidak mungkin, ya. Kalau kemarin saya cerita sama Bang Awan, ya, orang pulang umroh, pulang haji, benar yang itu miskin, ya. Salah satu yang justru tambah kaya, salah satu contohnya kemarin adalah apa namanya, orang-orang yang membuktikannya, ya kan? Haji Sulam, tukang bubur naik haji, ya. Nah, ini kalau enggak, ini lain nih. Bang Baim tukang gojek naik umroh. Bagaimana ini awal ceritanya Bang Baim bisa menuju Baitullah? Dipersilakan langsung aja buat Bang Muhammad Rabaim alias Bang Baim untuk bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bang Awan. Sudah memberikan waktu untuk saya, memberikan pengalaman bagaimana rasanya ingin merindukan Baitullah. Awal pertama saya memang berprofesi sebagai tukang gojek, hanya mencari dengan uang 8.000, 5.000, itu yang saya cari. Tapi dengan hati ini saya selalu merindukan Allah. Tidak ada kata Allah kalau kita rindu di hati kita ini dengan Allah, Allah akan mendatangkan kita. Uang yang saya tabung pertama kali di celengan itu hanya 10.000. 10.000 awal pertamanya. Saya niat, ya Allah, uang 10.000 ini tolong tambahkan dengan caramu. Saya ingin ke Baitullah. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya ingin ke Baitullah, ya Allah. 10.000 itulah uang. Bertambah. Saya coba untuk membuka selama 1 bulan lebih. Saya buka uang saya sudah 500.000. Ya Allah, saya akan berangkat ke travel yang saya tuju. Saya mendapatkan cahaya hati ini itu ketika saya melihat sebuah spanduk di Jalan Pandan. Oh, di Jalan Pandan. Ya, di Jalan Pandan. Itulah awal saya melihat situ, karena waktu itu saya menunggu orderan juga di situ. Bulan Oktober, kok murah banget ini nih. Saya cobalah. Saya datang ke situ, saya menemui mbak yang di bawah. Mbak, saya ada uang 500.000. Bagaimana caranya untuk bisa berangkat ke Tanah Suci? Sementara saya ingin berangkat bulan Oktober, Mbak, karena itu murah. Ya, mendapatlah penyuluhan, saran, nasihat. Teruslah Pak, terus. Insya Allah Mbak saya akan ini. Saya kasihkan uang 500.000. Ya Allah, ini travel cahaya hati. Karena engkau tidak melihat dari seseorang dari fisik, ganteng, cantik, kaya, miskin, tapi engkau melihat dari hati. Karena hati adalah rumahmu yang paling dekat dengan kita. Itulah saya mudah berini. Karena hati ini janganlah sekali-kali untuk mengotorin hati. Hati ini selalu jujur, Bang. Hati ini selalu jujur. Yang bohong ini mulut ini, Bang, yang bohong. Yang bohong ini mulut. Hati inilah yang berkata, berangkatlah engkau, berangkatlah. Uang 600.000 itulah saya tanamkan di cahaya hati. Setelah itu saya pulang, saya hanya mendapatkan selembar kertas tanda jadi karena ingin berangkat. Ya Allah, setiap saya masuk ke Masjid Agung, Masjid Ar-Rahman,
Kertas lembar itulah saya taruh di depan, Bang. Saya berdoa, ya Allah, kertas ini tambahkanlah lagi, ya Allah. Saya ingin berangkat. Saya ingin berangkat, ya Allah, ke rumahmu. Ya, akhirnya nggak tahu Allah dari mana pun rezeki itu, Bang. Datangnya pintu apapun, kita yakin aja dengan Allah. Kita yakin Allah pasti memberikan. Dapat, alhamdulillah, Bang. Hanya dengan uang 20 juta. Itu kalau kita pikir bisa untuk beli mobil, Bang. Tapi dengan nawaitul saya, hati saya mengatakan, Baim, berangkatlah kau ke rumahku. Bayangkan dari orang yang udah kaya, yang banyak uang, Bang, belum bisa dia berangkat. Karena kenapa? Keyakinan itu, Bang. Keyakinan itu tuh, Bang. Keyakinan itu yang dalam hati. Karena Allah udah berkata, aku tidak pernah melihat dari fisikmu. Biarpun kamu ganteng, cantik, kaya, miskin, gak pernah. Tapi Allah melihat dari hati, Bang. Hati ini adalah rumahku. Rumahku yang paling dekat dengan kalian. Jadi hati ini jangan dikotori. Termasuk dengan cahaya hati ini, Bang. Selalu ada di hati, Bang. Selalu ada di hati. Saya udah berangkat ke sana. Ternyata emang benar hati. Apa yang menyebabkan cahaya hati ini ada di hati Bang Baim? Dari sisi mana? Dari sisi manakah, Abi? Ada di hati. Ketika kita udah mengunjungi Ka'bah ini, Abi, kita melihat Ka'bah ini ada di hati. Dan saya berangkat dengan apa? Dengan cahaya hati. Itulah tanamkanlah di hati kita. Karena cahaya hati selalu dengan Allah. Tapi ada beberapa orang yang berangkatnya dengan travel X, tapi dia pulang nggak ada tuh kesan di hatinya dengan travel tersebut. Karena mungkin apa nih, dari sisi apanya yang membuat abang itu? Apakah mungkin dari sisi ustaz pembimbingnya, dari pembimbingan ibadahnya, atau mungkin yang membuat berkesan itu muhasabahnya, munasabahnya, atau bagaimana? kalau bagi saya, Abi, semua pembimbing, maaf, bukannya saya untuk membanggakan cahaya hati, tidak, mungkin Allah aja yang tahu. Pembimbing semuanya dari mulai berangkat sampai pulang tidak ada yang mengeluh. Karena Allah lah yang menyuruh, janganlah engkau suka mengeluh. Selalulah semangat. Karena kenapa, Abi? Setiap kita bangun pagi, Abi, nafas kita masih ada, Abi. Kalau sempat Allah menyuruh, kau bayarlah 1 miliar dengan nafas yang aku pinjamkan, apakah kita bisa, Abi? Tidak bisa, Abi. Yang Allah minta apa? 5 waktu laksanakanlah. Ketika kita melaksanakan 5 waktu, itulah kekeluargaan kita, Abi, ketika di Mekah. Termasuk Abi, Allahu Akbar, mudah-mudahan lah. Saya mendoakan, saya setiap sholat, setiap apa, insya Allah panjang umur Abi, sukses selalu dengan cahaya hati. Tidak ada kendala sedikit pun. Saya memang berniat lagi, Abi, untuk berangkat, tapi keadaan yang belum bisa untuk saya menabung lagi. Itu mungkin Allah lah, udah cukup dari di situ aja, Baim. Nah, tapi Allah nanti tidak ada berkata Allah kun fayakun, Abi. Sekarang Allah memang bilang seperti ini, nggak taunya besok lain lagi. Kita nggak bisa. Oke, Bang Baim, untuk manasiknya sendiri cahaya hati apa? Gimana bisa cerita Bang Baim dari sisi manasiknya? Apakah kurang memuaskan ataukah kurang banyak? Atau bagaimana? Bagi saya, Abi, manasik kemarin yang saya lakukan juga itu semuanya lebih dari cukup, Abi. Mungkin apapun yang diberikan pelajaran di waktu manasik itu semuanya hampir sama ketika kita di Mekah. Jangan untuk ini, jangan untuk merasa kita sombong ketika kita manasik, kita merasakan bahagia ini. Semuanya niatin. Apalagi kita ada manasik yang gandeng tangannya. Wahai sahabatku, masih ingat ya? Gimana dengan gandeng tangannya? Begini ya. Wahai sahabatku, andaikan aku ketiduran, tolong bangunkan. Andaikan aku di dalam kamar mandi kelamaan, tolong suruh cepat. Ya, masalahnya. Waktu itulah Abi menegur saya di kamar mandi waktu manasik. Abang yang tukang gojek. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya Bang, kita bicara di situ. Di situ saya udah gak kuat lagi, Abi, sebenarnya. Gak kuat, saya memang menangis, akhirnya saya kan bicara di belakang. Karena memang gak kuat, Abi. Karena memang lihat bapak-bapak tuh semuanya pada mampu. Kenapa saya tukang gojek kok bisa saya berangkat? Itu bukan karena saya, Abi. Itu karena Allah. Ya, amin Allah. Jangan sekali untuk mengeluh dengan Allah. Jangan sekali.
Jangan sesekali membilain Allah tidak adil. Allah adil. Allahu Akbar. Allah adil. Contohnya saya, yang orang yang tukang gojek bisa berangkat ke Baitullah. Itu rahasia ilahi. Ya, orang yang selama ini masih kurang yakin dengan kebesaran Allah. Lihat sudah ada nih pembuktian. Jadi apa yang bisa membuat Bang Baik seperti itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau udah makin dekat dengan Allah, rasanya itu Allah di hati dia Allah, pikiran dia Allah, telinga dia Allah. Nggak mau dengar gunjingan, nggak mau dengar berita fitnah, nggak mau bilang wah kamu nih sosokan yang dia cuekin. Apa yang terjadi? Allah berikan solusi. Nah, ya Allah, ingin berangkat ke Baitullah, ingin jadi tamu, ya Allah, di mana nih ya Allah, kasih solusi, orderan jadi banyak, ya kan, GoFoodnya banyak, nggak ada yang mungkin ya. Kemudian apa yang terjadi? Kata Allah, ya ja'allahu makhraja, berikan solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada saja rezeki mungkin waktu itu maaf bisa jadi dari keluarga yang baik masih belum lunas ya, ada berapa lagi ya, insya Allah. Bahkan dari Cahaya Estetik sendiri memberikan spesial juga kepada Masya Allah. gitu. Nah, Bang Baim, kira-kira nyesel nggak ngeluarin duit sebanyak itu berangkat umroh bersama Cahaya? Subhanallah, janganlah ngomong nyesel. Maksudnya nih dengan Cahayatinya, bukan Iya. ke Baitullahnya, tapi kan ada orang dia sudah susah payah mengumpulkan uang sampai di sana, wah nyesel juga nih berangkat dengan travel ini. Maksudnya ada gitu. Kecewaan. Ada rasa Saya kecewa. bukannya memuji, Kekecewaannya. bukannya apa, Abi, dengan cahaya hati ini semuanya ikhlas dengan hati untuk melaksanakannya. Dari mulai Ustadz pembimbing, Masya Allah. dari mulai dari Pekanbaru sampai pulang lagi ke Pekanbaru, pembimbing tidak pernah mengeluh. Sebegitu banyaknya jamaah yang dia bimbing. 530 jamaah Iya. Allahu Akbar. Paling berkesannya waktu itu kita acara tausiah tiap selesai sholat asar. Ya, benar. Sholat asarnya kita bikin berjamaah atau di masjid, kemudian pulang. Jemaah ya, Bin. Jamaah. Saya bukannya melihat dari sisi materi, maaf Abi, saya kesananya bawa uang 300.000 dari pembimbing lah. Allah yang maha tahu siapa yang menolong saya untuk membawakan oleh-oleh anak saya. Allahu Akbar, Masya Allah. 300.000 Abi yang saya bawa dari sini, nggak kebayang. Iya. Hamba Allah lah yang menolong saya untuk membawakan oleh-oleh anak saya, termasuk dari kurma, termasuk dari ini. Saya hanya 300.000 ini Abi untuk membelikan jam tangan anak saya. Tapi Allah di sana membisikkan hati beliau-beliau ini, termasuk dari pembimbing, hamba Allah membantu saya. Saking puasnya, mungkin maaf ya, saking puasnya saya di WhatsApp oleh beliau, tolong bikin spanduk Ustaz, saya akan nempel di masjid-masjid yang insya Allah saya selalu sholat di masjid tersebut. Masya Allah. Dan siapkan stiker, nanti saya akan tempel di mobil-mobil jamaah supaya cahaya terus. Kenapa Bang Baim melakukan itu? Saya lillahi ta'ala, karena memang betul-betul terasa. Dan saya pengen supaya jamaah masyarakat Bisa berangkat dengan cahaya hati. tidak salah dalam memilih lebih tepatnya, karena kalau suruh berangkat dengan cahaya hati kesannya ini memang video cahaya hati tapi itulah gambarannya dari hati Bang Baim. Nah, Bang Baim, perjalanan spiritual Bang Baim ini kan luar biasa. Apa yang Bang Baim dapatkan waktu berada di depan Ka'bah? Apa yang Bang Baim rasakan? Begitu banyaknya dosa yang saya lakukan, Ustaz Abi, sebelum berangkat di sana. Hukuman Allah itu yang saya ini, karena saya rasakan, ya Allah, nggak sanggup saya ingin masuk surgamu, dan saya nggak sanggup saya ingin masuk ke dalam nerakamu. Begitu banyak dosa. Ka'bah itu bagi saya sangat-sangatlah suci, dan pulang dari sana, Abi, insya Allah apa yang kita lakukan selalu ingat sama Allah dan tidak akan pernah untuk melakukannya lagi. Masya Allah. Kira-kira ada pengalaman spiritual nggak Bang? Misal ada orang yang bilang, saya Ustaz, heran, saya cuma mandang Hajarul Aswad, tahu-tahu kemudian saya coba, orang berebut, tapi saya lapang aja, tahu-tahu saya bisa mencium Hajarul Aswad. Iya, ada nggak pengalaman? Terus kemudian yang membuat saya Ustaz, ketika saya berada di depan Ka'bah itu mengalir sendiri air mata saya Ustaz. Dan saya tidak tahu apa penyebabnya. Itu kan pengalaman spiritual. Mungkin pengalaman yang seperti itu ada di Bang Baim. Ya, ketika waktu itu saya mengelilingi Ka'bah itu, Abi, pas waktu itu di
waktu Hajar Aswad saya ingin mencium, tapi kenapa nggak bisa keliling lagi? Yang kedua kali kenapa nggak bisa lagi? Ya Allah, saya berdoa, izinkan saya ya Allah ingin mencium batu itu ya Allah. Tolong berikan saya kelapangan untuk bisa menuju ke sana. Alhamdulillah Abi, dengan mudahnya, begitu banyaknya orang, begitu banyaknya jamaah yang berdusuk-dusukan, saya insya Allah dengan bisa sendirinya saya mencium Allah. Apa di situ saya keluar air mata saya. Abi, kenapa? Kita ini memang benar-benar hamba yang benar-benar begitu hinanya Abi. Tidak ada. Mungkin saya potong sedikit Bang Baim ya. Jadi Bang Wawan kalau mengalami spiritual tadi, dia coba yang pertama kali, dia coba yang kedua kali, yang ketiga kalinya ketika dia berdoa izinkan ya. Artinya apa? Semakin kita rendah dia dapat Allah. Jadi ada orang yang semakin sombong dia dapat Allah, semakin Allah hancurkan. Tapi ketika kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah dan menjadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia namanya rendah hati, tapi kalau di hadapan Allah namanya rendah diri. Lihat kejadiannya iblis, makhluk yang pertama kali di dalam surga itu disimpan oleh Allah adalah iblis, diciptakan oleh Allah adalah iblis. Nah, jadi ketika Allah perintahkan kepada iblis dan seluruh makhluk Allah yang ada di dalam surga, ya kan, untuk sujud kepada Nabi Adam, wal malaikati isjudu, dan semua malaikat itu sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Jadi ketika Allah tanya, iblis kenapa kau nggak sujud? Ini makhluk yang sudah diberikan oleh Allah kesempatan di surga pertama kali. Apa yang terjadi? Iblis bilang, ana khairu minhu, aku lebih baik dibandingkan dia. Aku lebih baik daripada Adam. Wa khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari bahan yang begitu dahsyat, api. Wa khalaqtahu min tin, kau menciptakan dia dari tanah. Wa ana awwalu dakhala jannah, aku makhluk yang menempati tempat ini paling awal. Wa huwa wadani, dia sesudah aku. Kaifa ana sujud dia. Buat apa aku sujud sama dia? Masya Allah. Bola kan sombong dia. Sombong kau ini. Bisa perang Badar juga gitu kan Nabi. Kaum Quraisy yang sombongnya dengan pasukannya Nabi Muhammad bisa mengalahkan katanya. Tapi kesombongan itulah Allah turunkan malaikat yang 10 menjadi 1000. Nah, perbandingannya luar biasa. Ya, pasukannya Nabi Muhammad hanya 30, sementara mereka pasukannya 300, kira 100 kali lipat. Dia sama Allah. Lihat mereka ini. 3.000. Ya, lihat kesombongannya Abraham ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajah. Allah kirim doa babi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, jadi itu burung-burung ababil membawa batu dan melemparkan tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Subhanallah, tidak mungkin bagi Allah ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya. Lanjut Bang Baim, oleh pertanyaan saya. Bang Baim, kalau tadi kan tawaf, sekarang saya bertanya, ketika Bang Baim pengalaman spiritualnya di tempat sa'i, Di tempat sa'i itu kan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Lari-lari kecil. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Apa yang Bang Baim rasakan? pertama memang saya Kan melarikan. ini, maaf sebelum dijawab sama Baim, kan ini kan itu daki turun, naik turun. Itu kalau orang-orang ini kan apa dia gitu. Ini Pertama memang saya melakukan itu rasa capek Nabi. Saya rasa nggak sanggup. Masya Allah. Nggak sanggup banget. Inikah perjalananmu ya Allah? Apakah ini yang salah satunya ingin menuju kebaikanmu? Yang keduanya saya berpikir, ini orang kaya semuanya dulunya waktu di dunia dia memakai mobil mewah. Nah sementara saya pakai gojek. Kenapa saya nggak mampu? Sedangkan ibu-ibu aja bisa dia untuk berjalan seperti itu. Ada yang tengkak-tengkak ya, ada betul, yang udah keseleo kakinya. Betul. Ada yang udah nyantai kemana-mana. Tapi dengan izin Allah, dengan niat dengan Allah, Ya. apapun perjalanan itu bisa dengan ringannya kaki.
Allah. Terusnya itu aja biar apa yang dirasakan setelah abang melaksanakan sa'i Safa Marwah itu? Apa yang abang rasakan? badan saya yang rasanya sakit itu tidak ada lagi. Oh, jadi waktu perjalanan sa'i itu kan 7 utara. Ini kan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu lebih kurang jaraknya 250 meter. 285 meter, hampir lah sekitar 300 meter. Iya. Kalikan 7 sudah berapa? 2 kilo. 2 kilo ya, 2 kilo ya kan. Ditambah lagi luas lebarnya itu Bukit Sofa ke tempat jalur yang kursi roda 50. Kemudian sebelahnya lagi 50, berarti 100 kali 7 700, berarti 2,7 kilo, 2,8 perjalanan sa'i. Hampir 3 kilo lah. Itu perjalanan bukan pakai sepatu, Abi. Iya. Dengan kaki ini aja lah. Nah, disitulah yang mengisyaratkan orang ini dulunya pakai sepatu yang mewah, tapi sekarang di situ terlihat kaki itu hanya apa? Hanya untuk menjadi saksi bumi, antara bumi dengan manusia. Jadi Bang Baim nggak pakai alas kaki? Memang tidak pakai. Memang tidak pakai. Laki-laki kan nggak boleh. Memang tidak pakai. Kan kain ihramnya laki-laki itu kan cuma 2. 2 ya. Satu bagian atas, satu Bagian bawah. Di situ saya mengisyaratkan di dalam hati ini, Abi, bumi udah mengatakan dengan kita, tertawalah engkau di punggungku, berbuatlah dosa engkau di punggungku, suatu saat engkau akan aku impit di dalam perutku. Itulah kajian di Mekah. Itu kaki itu yang menginjak bumi kita itu. Muhasabah kita waktu di Mekah itu. Kita di Mekah itu banyak bermuhasabah. Ya Bang Baim ya. Iya. Bang Baim jam berapa? Jam 2:30 ya. Iya. Sudah dibangunkan. Terus disuruh kumpul di lantai berapa? Di lantai 4. Di lantai 4. Terus diawali dengan salat sunat, taubat, tasbih, tahajud, witir ya. Semuanya itu di situ tuh, Abi, bisa kita rangkumin dengan diri kita lah. Tidak ada artinya. Bang Baim, apa namanya, saya potong sedikit. Kira-kira dari malam sampai ketemu pagi, ada nggak yang disiarkan oleh Cahaya Hati untuk jemaah? Apakah nggak ada diisi, ya kosong gitu, nggak ada acara apa semacam? Nah, kira-kira setahu Bang Baim nih, apakah ada yang seperti itu dari Cahaya Hati? Yang sepengalaman Bang Baim berangkat kemarin. Karena kan hampir tiap malam rasanya ya diisikan dengan kegiatan, betul ya? Iya, betul. Kegiatan namanya kegiatan Qiyamul Lail. Dingin bawaan, dingin luar biasa dinginnya, tapi dengan mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Waktu ini sepertinya nggak ada gunanya lagi, Bang. Ketika kita di sana itu, kita tidur hanya berapa jam, sama dengan Rasulullah. Kalau kita mengingat Rasulullah tidur hanya 2 jam, Bang. Disitulah kita itu. Tidak ada badan ini yang rasanya mengeluh, sakit kepala. Ketika kita tersentak bangun ingin azan datang, biasanya orang kan nantilah, itulah, ini itu. Tapi kalau di sana, Bang, itulah pelajaran kita untuk menanamkan kembali lagi ke tanah air. Bang Baim tahan dulu, Bang On, mungkin ada lain interaktif, ada yang mau bertanya? Ini yang pertama ada Bunda Wirjen Jalil. Masya Allah. Alhamdulillah sukses dan saya hati selalu di hati. Amin. Dan ada Mutia Ardana, salut sama Bapak Baim dengan menabung 10.000 per hari bisa berangkat umroh bersama Cahaya Hati. Ya. Semoga lancar rezekinya, Pak. Semoga ada yang mengikuti jejaknya Bang Baim. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan ini kalau ini tadi pertanyaan dari Abi. Sembari kita menunggu pertanyaan dari jamaah, telepon dari jamaah, dia mau nanya. Bang Baim ini waktu berangkat umroh nih ya, itu ibu atau almarhumah istri masih ada atau udah nggak ada? 14 tahun saya, Bang Wawan. Udah 14 tahun, 14 tahun ya, berarti udah nggak ada ya? Ada. Berarti single parent Bang Ya. Baim ya, dengan berapa orang anak? 1 orang anak. 1 orang anak. Itu saat Bang Baim berangkat umroh itu anak waktu itu masih sekolah atau sudah? Dia udah nggak sekolah lagi, Bang, karena memang ya keadaan itu memang saya ingin untuk berangkat.
saya ingin untuk berangkat. Waktu berangkat itu bang benar-benar sedih. Saya tidak pernah yang namanya untuk memeluk, menangis di depan dia, karena saya ikhlas. Nah, ikhlasin papa ya, mau pergi ke rumah Allah. Kalau papa nggak balik, hanya satu yang minta papa, apa pak? Kirimkan papa paket ya nak ya, nanti di akhirat, yaitu dengan doamu. Masya Allah. Tanpa dengan doamu nak, selangkah papa menginjak jembatan Sirot, papa akan jatuh nak. Jatuh ke dalam neraka yang lamanya 250.000 tahun nak. Apakah kesanggup-sanggup bang lihat papa yang ada di dalam itu? Iya pak, udah saya ikhlasin. Saya ikhlasin bang. Kepergian saya itu tidak memiliki anak, saya udah kehilangan semuanya. Memang pasrah ya. Memang pasrah semuanya lagi ya, Bapak ya. Janganlah untuk membanggakan kekayaan ketika kita berangkat untuk menuju Baitullah. Ya Allah. Tinggalkan semuanya. Disitulah kerendahan kita itu. Allah suka dengan orang yang rendah bang. Iya. Allah tidak pernah yang namanya membenci orang-orang yang seperti itu, tapi Allah benci dengan orang kesombongan. Allah Akbar. Karena kenapa? Harta itu bang, uang itu bang, hanya untuk titipan. Kemana engkau arahkan uangmu nanti? Betul sekali. Kemana engkau arahkan kakimu nanti? Allah. Semuanya akan menjadi saksi kok bang. Tidak ada yang tidak. Iya. Ingat, ini yang suka membohong. Tapi hati selalu jujur. Iya. Sampai di mulut lah. Anak Bapak ini perempuan atau laki? Laki-laki bang. Laki ya. Mudah-mudahan nanti usul niat baik bapaknya lah ya, menjadi panglima yang bisa membahagiakan. Amin ya rabbal alamin. Ini Walaupun jadi pemimpin yang insya Allah betul-betul aman. aman. Walaupun misalnya jadi ustadz yang insya Allah istiqomah. Iya. Nah, banyak ustadz sekarang nggak istiqomah ini. Iya. Ini kan secara tidak langsung Bapak Im sudah menyontohkan kepada anaknya, menghimbau kepada para jemaah. Tidak ada yang mustahil ini, ayah bunda sahabat Jayanti.